Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Pak Gus. Apa kabar Pak Gus? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat. Cuman ini suara saya ini terganggu ada gangguan. Mungkin batuk. Ada batuk ada ya? Iya. Mudah-mudahan nanti di masa observasi hilang batuknya ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik-baik. Pak Gus, jadi sebelum Pak Gus masuk kelas observasi nanti, kita akan melakukan sedikit interview wawancara yang istilahnya masa pra-observasi. Ya. Jadi masih ingat Pak Agus kemarin memilih ketika observasi nanti mau menampilkan apa itu? Materi observasi saya itu kebetulan matematika, Pak. Jadi di situ saya akan menampilkan sebuah mata pelajaran statistika ataupun yang disebut dengan apa diagram ataupun yang disebut ya di situ dalam statistika itu ada banyak hal materi. Insya Allah kalau dengan materi itu nanti ya kedepannya kita akan lebih mengerti dan memahami dan hal observasi ini yang akan mendampingi dilihat oleh Bapak langsung dengan cara saya mengajar nanti. Oh ya Pak Agus, kita memang ada persamaan dalam seperti di kelas. Namun di observasi kali ini kita tidak berfokus kepada RPP Pak Agus, tidak berfokus kepada materi, tetapi kita fokus kepada beberapa hal yang tercantum di PNM ini, yaitu ada yang memilih itu belum melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, belum melakukan penguatan positif terhadap kegiatan yang sesuai, belum memfasilitasi peserta didik menjadi konsekuensi dan memperbaiki perkembangan. Ini Pak Agus pilih 3-3 atau pilih salah satunya? Saya pilih tiga-tiganya ya Pak. Saya tiga-tiganya. Jadi di situ kayaknya kalau seandainya anak itu melanggar, ya kalau nggak ada penyelesaiannya ya nanti ya akan terjadi ketimpangan di kelas itu Pak, sama tiga-tiganya. Nah, yang lebih berarti yang dia yang ini penguatan positif nih. ya penguatan positifnya dia bisa kami Pak pokoknya yang B itu Ini kayaknya format ini agak keliru sedikit. Ini yang B ini ada kaitannya Pak Gus. Ini maksud yang Pak Rudi buat di A itu yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Berarti Pak Agus pilih yang nomor 2 nih, saya dulu saja. Ya. Kemudian perilaku yang dianjurkan itu adalah bagian dari itu. Bukan nomor selanjutnya, itu bagian dari itu, yaitu apa perilaku yang dianjurkan itu ini 1, 2, 3 dan perilaku yang dianjurkan. Pak Agus mengambil 1 poin saja nih, yaitu poin nomor 2 ya. Nanti baiklah, apakah Pak Agus sudah berlatih sedikit untuk menampilkan ini? Karena nanti kan kebiasaan kita nanti waktu supervisi yang biasa di kelas itu kita mengajar sesuai dengan RPP itu sudah bagus, tetapi ternyata yang ini tidak muncul nanti. Nah, yang harus Pak Agus munculkan itu selain Pak Agus mengajar sesuai dengan RPP, itu Pak Agus harus menampilkan
kita hari-harinya observasi Pak Agus mengajar, coba belajar menampilkan bagaimana memberi pujian dengan Penguatan. ya baik secara verbal maupun non verbal pujian itu ya. Kalau verbal itu dengan ucapan kata-kata bagus apa semacam kita masih ingat kan. Kalau non verbal itu dengan ucapan jempol atau dengan Insya Allah Pak, insya Allah. tapi tentu harus tepat sasaran ya, bukan sebentar jadi tepat sasaran efektif gitu kan, karena nanti penilaiannya itu hanya 3, ada belum melakukan, ada sudah melakukan tapi belum efektif. Ini tadi itu sebentar kerjaan tidak efektif, bukan banyaknya itu tetapi tepat sasaran. Anda melakukan dan juga efektif. Tapi Pak Agus tidak perlu khawatir karena ini barangkali ini kan barangnya baru nih. Saya bisa katakan barangnya baru karena selama ini kan kita tampil itu sesuai dengan LPP yang kita rancang. Mungkin LPP kita ini masih belum sempurna waktu itu kan. Nah, sekarang sebetulnya LPP kita tuh harus juga kita ini keadaan ini harus muncul. Kadang-kadang kita tidak bisa berencana tahu-tahu ketika kita bertanya ada sesuatu yang perlu dilakukan ujian ya, jadi di luar LPP juga ada ini. Jadi fokus penilaian kita kali ini tidak menilai LPP itu nanti di masa yang berbeda. Dan yang kita tampilkan, yang kita nilai pada saat ini adalah bagaimana Pak Agus bisa menampilkan bagaimana cara membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya tadi itu. Apa pokoknya membuat semangat juga. Nah, kita akan belajar hari ini. Nah, jadi kita sebelum belajar kita buat sepakat dulu. Bagaimana kalau Bapak mengajar? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini. Kalau seandainya ada yang tidak memperhatikan, apa hukumannya? Nah, ini bukan Bapak yang hukum, tapi kamu sendiri yang buat kesepakatan. Itu kan jadi nanti kita memberikan sanksi itu atas pelanggarannya itu merupakan konsekuensinya ya, anak guru memberi dukungan kalau diambil 3 tadi itu agak komplit ya kan, tapi kenapa aku menjadi 1 ya tak apa-apa itu. Yang 3 nih, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggarnya itu. Jadi ketika mereka melanggarnya itu, apa yang konsekuensinya? Kalau umpamanya dari kesepakatan untuk menyanyi, ya suruh bernyanyi. Jangan kita bikin hukumannya lain, suruh lari dari lapangan, seperti itu. Mengapa kali-kali? Ya. Nah, kan gitu ya. Mulai juga ya. Baik Pak Agus, nanti kita akan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Tetapi kalau seandainya ada halangan sebagai kepala sekolah ini kan kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi selalunya seperti itu, ada panggilan rapat, panggilan macam-macam, maka kita akan lanjutkan dan kita akan laksanakan secepat-cepatnya. Segera. Itu aja Pak Agus. Terima kasih. Selamat untuk mencobanya. Terus komisi 2. Assalamualaikum.